Di sebuah kampung kecil yang tenang, hiduplah seekor anjing coklat bernama Bruno. Bruno ramah, setia. Tapi dalam hatinya ada ruang kosong sejak tuannya pergi merantau dan menitipkannya ke rumah nenek tua bernama Bu Surti. Setiap sore, Bruno duduk di teras, menunggu. Entah apa, entah siapa. Suatu pagi hujan deras, Bruno mendengar suara lirih dari bawah kolong rumah. Meong, meong. Dengan langkah hati-hati, ia menunduk dan menemukan seekor anak kucing putih kecil, kurus dan gemetar. Matanya takut, tubuhnya kotor, dan jelas ia sudah kehilangan keluarganya. Bruno menatapnya lama, si kucing kecil balik menatap, penuh waspada. Namun alih-alih menggonggong atau mengusir, Bruno justru mendorong tubuhnya pelan memberikan ruang di bawah selimut lusuhnya. Kucing itu makin bingung, di sini aman, seolah kata Bruno lewat tatapan lembutnya. Malam itu mereka tidur berdampingan, dua makhluk kesepian yang kebetulan saling menemukan. Bu Surti akhirnya menemukan keberadaan kucing kecil itu. Ia tersenyum lembut dan menamainya Lili. Sejak hari itu, Bruno dan Lili tak terpisahkan. Lili tidur di punggung Bruno seperti raja kecil. Bruno berbagi makanan meski perutnya masih lapar. Saat Lili belajar berjalan di pagar kayu, Bruno terus berjaga, siap menangkap kalau jatuh. Dan ketika Bruno sedih tiap malam karena merindukan tuannya, Lili diam-diam menempel di dadanya, menghangatkan hatinya. Kadang mereka bertengkar kecil juga Lili mencakar ekor Bruno. Bruno ngambek. Tapi 5 menit kemudian sudah damai lagi. Mereka berbeda, tapi mereka mengisi kekosongan satu sama lain. Suatu pagi, Lili tiba-tiba lemas. Nafasnya berat, tubuhnya panas, Bruno panik. Ia menggonggong keras, berlari ke dapur, menarik rok Bu Surti. Tolong Lili. Seolah begitu yang ingin ia sampaikan. Bu Surti membawa Lili ke klinik kecil. Bruno ikut, menempel tak mau pergi. Berjam-jam menunggu, Bruno hanya duduk di depan pintu, menunduk, telinganya turun. Hatinya takut kehilangan sanya sahabat yang membuatnya tidak kesepian. Ketika akhirnya dokter keluar dan bilang Lili hanya terkena infeksi ringan dan akan pulih, Bruno langsung menggoyangkan ekornya sambil mengeluarkan suara kecil seperti tangisan lega. Waktu berjalan, Lili tumbuh menjadi kucing yang anggun dan percaya diri. Bruno semakin tua, langkahnya melambat, tapi matanya tetap hangat. Dan setiap sore, mereka duduk bersama di teras rumah, memandangi matahari tenggelam. Lili menyandarkan kepala kecilnya ke tubuh Bruno. Bruno merapatkan tubuhnya pelan, seolah berkata, "Sini, gue nggak pernah sendirian." Lili menjawab dengan dengkuran lembut, "Gue juga, sahabat." Meski dunia bilang anjing dan kucing itu musuhan, Bruno dan Lili membuktikan bahwa hati tidak kenal batas. Mereka bukan sekadar hewan piaraan, mereka adalah dua jiwa yang saling menyembuhkan.